masih dengan aku, Albert, dalam mentoring online untuk materi UAS mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan. Topik yang kedua yang akan kita bahas saat ini adalah Capital Budgeting Techniques. Nah, di sini aku sudah ada soal dengan nama perusahaan yaitu Heyday Corporation. Jika nanti kalian ingin melihat soalnya saja, soalnya sudah saya gabungkan dalam bentuk PDF pada file Teams Mentoring Online Manajemen Keuangan Lanjutan. Nah, oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan soalnya. Ya, sedikit teori, capital budgeting teknik ini sebenarnya kita mau ngapain sih? Kita mau tahu, kita mau mencari tahu bagaimana kita ingin menggunakan teknik analisa untuk memilih alternatif mana yang akan kita gunakan untuk melakukan investasi untuk mencapai keuntungan yang paling tinggi gitu ya. Jadi ada dua alternatif dan kita ingin mencari keuntungan tertinggi atau paling cepat balik balik modal, mungkin bisa dibilang seperti itu ya. Nah, di sini kita akan mencari seperti ada di soal, kita akan mencari yaitu estimated cash inflow, kemudian yang kedua payback period, net present value, profitability index, serta internal rate of return dari kedua alternatif. Apabila Greg ingin menginginkan required of return sebesar 10%. Ya. Nah, di sini kita akan mulai dengan payback period. Ya, kita mencari waktu nih. Berapa lama sih investasi ini akan balik modal? Istilahnya berapa lama kita akan mendapatkan return dari investasi kita ini. Ya. Untuk mempercepat waktu aku sudah siapin formatnya, yaitu kita ada di sini initial investmentnya, kemudian di sini ada terkait informasi produksi atau penjualan yang akan kita dapatkan, karena kan kita untuk menghitung cash flow kita butuh tahu nih berapa sih atau kita untuk menghitung estimated cash inflow kita butuh untuk mengetahui berapa harga produk kita dan berapa banyak produksi yang kita miliki ya. Oke, di sini aku sudah masukin semua. Untuk Derby Holding Company, selling price-nya sama ya. Heyday menjual dua jenis pakaian dengan masing-masing produk harganya $156 dan $234. Oke. Mungkin akan aku sedikit perbesar lagi. Nah, kemudian pada akhir tahun 2019, oke, sewing mesin yang digunakan untuk memproduksi pakaian sudah habis masa manfaatnya dan harus diganti dengan mesin yang baru. Heyday mendapatkan tawaran untuk beli mesin pada dua perusahaan, ya, ini Derby Holding Company dan Tom Corp. Nah, di sini kan ada dua alternatif seperti yang tadi aku sudah bilang. Nah, Greg sebagai manajer keuangan, kita harus bisa menganalisa nih penawaran mana yang harus kita pilih untuk mendapatkan return yang kita inginkan. Oke, kita langsung tulis harga mesin yang ditawarkan Derby Holding Company dan Tom Corp adalah 500.000. Oke, di sini berarti initial investmentnya adalah 500.000 ya. Investasi yang harus kita bayarkan untuk membeli mesin adalah sebesar 500.000. Maaf ya, dua-duanya 500.000. Kita tulis ini juga aku sudah siapin untuk Derby Holding Company dan Tom Corp. Oke, 500.000. Nah, kita mau menghitung estimated cash inflow dulu ya. Yang disebut estimated cash inflow adalah yang ini. Oke, sekarang kita menghitung cash flow untuk tahun 2015-nya terlebih dahulu. Cash flow-nya berarti
cotton shirt dikali dengan harga cotton shirtnya ditambah harga cotton shirt dikali dengan banyaknya produksi ditambah dengan harga violet dress dikali dengan violet dress. Oke, ketemulah kita 234.000. Nah, kita langsung drag aja ke bawah. Oke. Nah, di sini kita lihat berapa banyak sih kita harus tahu nih. Ya, kita setelah tahu estimated cash inflow-nya, oke, kita mungkin bisa langsung siapin juga untuk yang Tom Corp-nya. Oke ya, ini sudah sama. Tinggal kita giniin aja. Nah, di sini kita akan mencari payback period-nya. Untuk rumus payback period akan saya perbesar adalah tahun cut off ditambah dalam kurung initial investment dikurangi dengan accumulated cash flow till cut off per cash flow setelah dari accumulated cash flow cut off-nya ya. Nah, tahun cut off-nya itu di mana sih? Tahun cut off ini adalah di mana ketika accumulated cash flow kita hampir mendekati initial investment kita, namun tidak melebihi initial investment kita. Ya. Sedangkan cash flow yang akan digunakan di bagian sini, bagian sini merupakan cash flow tahun setelah accumulated cash flow till cut off-nya. Jadi misalkan kita langsung lihat ke soal saja ya, kita langsung aplikasikan. Tahun cut off-nya berarti kalau kita lihat yang mendekati 500.000 adalah, namun belum melebihi adalah tahun 2016. Kita tandain, oke. Kita bikin hijau, mungkin yang terlihat saja. Kita akan buat ungu. Ya, 417.300. Maka kita bisa tulis. Berarti tahun cut off-nya adalah 2016. Ya. Tahun kedua. Lalu, initial investment-nya kita sudah tahu di awal 500.000. Accumulated cash flow-nya kita ambil yang till cut off ya, yaitu 417.300. Karena kita mau mencari waktu, maka kita kalikan dengan 12 bulan. Ya, dikalikan dalam 1 tahun. Di sini, untuk cash flow-nya kita ambil yang 140.400. Ya, kita masukkan 140.400. Maka, jika kita tuliskan dalam sini, hasilnya adalah 2 tahun plus. Nih. Ya, initial investment-nya Q11 O11 500.000 dikurang dengan Q15 yaitu 417.300 dibagi dengan 140.400 lalu dikalikan dengan 12 untuk kita mencari bulannya. Jadi ini adalah 2 tahun 7,07 bulan artinya. Nah, untuk mencari hari kita bulatkan seperti ini. 2 tahun ditambah 7 bulan lalu ditambah 0,7 dikali 30 hari. Ya. Atau sama dengan
taruh sama dengan 2 tahun 7 bulan dan 0,7 dikali 30. Kita sama dengan 21 hari. Ini adalah jawabannya. Payback period untuk Derby Holding Company. Ya, 2 tahun 7 bulan 21 hari. Lalu bagaimana dengan Tom Corp? Di sini kita lihat ternyata kalau Tom Corp produksinya akan selalu sama, akan selalu tetap, yaitu 450 dan 300. Kalau tadi Derby Holding Company dia berubah-ubah, semakin lama semakin sedikit. Ya, kita lihat perbandingannya sekarang. Kita akan coba bandingkan. Ya, sekarang dia untuk accumulated-nya yang mendekati initial investment adalah tahun 2017. 421 ya, kita tandain. Yaitu berarti tahun cut-off-nya adalah tahun ketiga. 3 tahun. Ya, ini belum saya belum saya hapus, kita sesuaikan lagi dulu. Ya, kita sesuaikan initial investment-nya sama, yaitu 500.000. Kemudian untuk accumulated cash flow-nya yaitu 421.200 dengan cash flow-nya yaitu berarti kita akan ambil yang 140.400. Oke. Maka kita tandain. Nah, di sini secara kasat mata atau secara sekilas atau cepat aja kita sudah lihat nih. Ternyata payback period-nya Tom Corp itu lebih lama daripada Derby Holding Company. Di sini kita bisa tahu. Tapi karena kita disuruh mencari payback period masing-masing alternatif, maka kita tetap harus cari ya. Di sini aku sudah klik oke. Perhitungannya sama. Kita tinggal samakan lagi nih. P42 di berapa bulan? Ya, di sini 6 bulan. Kemudian di sini 3 tahun. Oke. Oke, ini aku ganti aja biar maaf. Biar lebih mudah, kita buat aja langsung 1. Kita buat 0 0,7 kita bulatkan ke satuan terdekat saja. Kita jadikan 0,74 saja. Ya nanti disesuaikan kembali berapa komanya. Oke. Jika sulit akan saya tuliskan semuanya saja ya biar mudah. 0735 042. Oke. Saya akan perkecil saja dulu. Ini saya akan kecilkan saja komanya, baik. Ke 0,74. Oke. 0,74 ditambah 0,74 dikalikan dengan 30 hari. Dikalikan dengan 30 hari. Maka hasilnya di sini adalah 0,74 dikalikan 30. 22. Maka kita bulatkan ke atas. Di sini karena pembulatan ke atas, maka hasilnya adalah 3 tahun 6 bulan 23 hari. Ya, maka secara payback period kita sudah ketemu alternatif keduanya. Oke, untuk payback period kita sudah selesai.
Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu kita mencari net present value. Net present value diketahui ya, bahwa required return adalah sebesar 10%. Oke, required return-nya adalah 10%. Kita ganti dari 15% jadi 10%. Oke. Kemudian rumus kita masukkan lagi saja karena kita mau mencari NPV-nya nih. Ya, kita mau mencari NPV-nya. Nah, untuk PVIF seperti yang sudah pernah kita pelajari, PVIF rumusnya adalah kita mau mencari present value, berarti kan kita cari cash flow dikalikan dengan PVIF-nya. Di sini PVIF-nya harus kita sesuaikan dahulu, apakah disesuaikan dulu bahwa required return-nya adalah 10%, ya. Seperti yang dilihat di sini, rate of return-nya adalah 10%, maka kita harus sesuaikan PVIF-nya. Di sini 10%, 10%, 10%, dan 10%. Lalu cash flow-nya kita ambil saja dari atas ya. Kita sama nih, kita sama dengan aja. Oke, kita masukkan dengan estimated sesuai dengan cash flow-nya Derby Holding Company, maaf. Nah, kita ketemu total present value of cash flow-nya adalah 517.647.000 dengan net present value-nya adalah 17.647. Sedangkan Tom Corp kita juga harus sesuaikan sedikit ininya, kita samakan saja 10%, lalu ini 10%, 10%, dan ini juga 10%. Terlihat bahwa NPV-nya Tom Corp adalah minus 54951. Ya, 500.000 dikurangi 517. Dikurangi 45.000. Oke. Nah, di sini kita sudah ketemu nih net present value masing-masing indeksnya. Ya. Yang satu untuk Derby Holding Company adalah 17.000, sedangkan untuk Tom Corp adalah 54.951. Nah, kita sudah selesai untuk poin yang kedua yaitu NPV. Poin yang ketiga yaitu net present value. Yang pertama adalah cash inflow-nya, estimated cash inflow. Kemudian payback period. Yang ketiga adalah net present value, ya. Kemudian yang keempat adalah kita menghitung profitability index. Profitability index ini kita hitung dengan rumus present value of cash flow dibagi dengan initial investment-nya. Jika sudah dipahami rumusnya, mudah kita masukkan saja. Kita ambil PV of cash flow-nya dibagi dengan initial investment dari masing-masing company. Oke, 1,04 untuk Derby Holding Company. Sedangkan Tom Corp adalah sebesar, maaf saya salah masukkan. Ini dibagi dengan initial investment Tom Corp. Oke. Hasilnya adalah 0,89. Maaf ini biar mudah. Ada typo sedikit. Oke. Nah, dari hasil yang ini kita bisa melakukan penarikan kesimpulan nih dari tiga data ini supaya kita bisa menemukan, bisa fokus untuk mencari internal rate of return dari alternatif yang akan kita pilih, ya. Maka kita masukkan nih kesimpulannya, payback period mana yang lebih cepat,
ya kan? Oh, ternyata adalah Derby Holding Company. Ya, untuk kita menganalisanya. Lalu untuk NPV, siapa yang lebih besar NPV-nya? Derby Holding Company juga. Oke. Derby Holding Company. Berdasarkan NPV-nya, kita memilih Derby Holding Company, alternatif Derby Holding Company, karena NPV yang dihasilkan lebih besar. Lalu untuk Profitability Index, Derby Holding Company juga kita pilih berdasarkan teknik Profitability Index. Kita memilih Derby Holding Company karena menghasilkan Profitability Index lebih dari 1. Sehingga pilihan alternatif terbaik adalah Derby Holding Company. Nah, setelah itu kita mencari setelah kita tahu nih ya, yang lebih baik adalah Derby Holding Company. Maka kita kerjakan untuk internal rate of return dari Derby Holding Company. Oke. Mari kita mulai. NPV Derby Holding Company adalah 17.647 dengan RR-nya adalah sebesar required return sebesar 10%. Nah, di sini kita mencari agar cash flow yang dihasilkan, bentar, cash flow-nya saya akan ambil dari Derby Holding Company. Ya, sesuai. Oke. Lalu rate of return-nya kita mencari required NPV yang kedua nih. Ya, internal rate of return ini dengan syarat NPV yang dihasilkan oleh Derby Holding Company dengan required return yang internal rate of return-nya kita harus pilih yang mendekati 0 gitu ya. Nah, biasanya rate of return-nya ini tidak jauh-jauh dari required return yang pertama. Ya. Biasanya 1%, 0,5% gitu. Nah, di sini aku akan gunakan 10,5%. Dia masih positif. Ya, kita harus buat NPV yang kedua ini menjadi negatif. 11% bagaimana? Oh, dia masih. Kita akan coba ke 11,5%. Masih positif. Ini kita coba-coba ya, seperti metode interpolasi yang ada di bond valuation. 11,80 mungkin. Belum ya, udah kita pakai 12% ternyata. Ya. Ini biar kelihatan ya. Jadi ini benar-benar 12%. Dari NPV 17.000 supaya memang mendekati NPV yang kedua supaya mendekati 0 adalah sebesar yaitu minus, yaitu 398 ya. Maka kita bisa masukkan nih dalam rumus IRR yaitu RR1 yaitu sebesar 10% dikurangin dengan RR2. Di sini kita akan tadi gunain 12% dikurangin dengan 10%. Lalu ini NPV 2-nya. NPV 2-nya sebesar 398. Dan ini adalah 17.647. Ya, sesuai dengan rumus yang ada di sini, oke? Dan dikalikan saja dengan NPV satunya ya, yaitu sebesar 17.647. Lalu hasilnya dalam rate of return-nya adalah sebesar
11,96%. Ya, sehingga soal yang kedua atau topik yang kedua mengenai capital budgeting teknik telah selesai dikerjakan. Ya, untuk teman-teman yang mungkin ada terlalu cepat, merasa terlalu cepat, mungkin bisa mengulang lagi menonton capital budgeting teknik ini, ya. Lalu kita sudah selesai membahas tentang capital budgeting teknik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai leverage and capital structure. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akan ketemu lagi di topik yang selanjutnya, yaitu leverage and capital structure.